populer ya, sangat spesifik ya untuk orang-orang yang paham dengan, eee, sumber daya air khususnya di drainase, khususnya di, kolam retensi, khususnya di irigasi ya, khususnya di, eee, bendungan gitu ya. Ya, ini kita sering sebut-sebut sedimentasi. Nah, apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah suatu proses gejala alam ya di permukaan bumi yang berlangsung terus-menerus dan diperparah oleh kegiatan manusia. Ya, berupa apa? Endapan-endapan ya, aliran air hujan. Hasilnya masuk ke palung-palung sungai ya. Ini yang namanya sedimentasi ya, berupa endapan-endapan ya dan juga sesuatu ya yang mengendap di dalam sungai ya, sehingga itu, menghambat, proses berjalannya, air sungai ya, dari hulu ke hilir. Endapannya tuh berupa apa? Bisa material ya, pasir, lumpur, kerikil ya, sampah ya, kemudian, material-material lainnya lah gitu ya, yang dibawa oleh air, angin, dan juga es ya. Material tersebut akan menumpuk dan mengendap di cekungan ya, atau area yang memiliki arus yang lebih rendah. Kenapa? Karena tidak terbawa gitu ya, terbawa. Nah, makanya nggak heran di muara sungai ya seringkali terjadi terus-menerus ya sedimentasi ya yang berjalan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ya, sehingga bisa membentuk suatu delta, pulau kecil ya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Sabo Dam merupakan dam atau bangunan pelimpas yang dibangun untuk mencegah bahaya banjir lahar gunung berapi. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, jadi Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana geologi, misalnya erosi, banjir, longsor ya. Nah, perlu memasang teknologi sabodam ya. Kenapa butuh sabo? Karena beberapa utama ya. Nah, jadi yang pertama adalah terkait dengan eh, seringkali tingginya aktivitas ya, pada gunung berapi. Nah, ya kan? Nah, sabodam sendiri adalah bangunan pengendali sedimen yang dibangun melintang di alur sungai untuk menahan, menampung dan menyaring material endapan. Ya, jadi klasifikasi sabo misalnya ada mountain set sabo, coastal sabo, ya. Nah, jadi mountain adalah pekerjaan sabo dari gunung untuk mencegah produksinya sedimen. Nah, kalau coastal sabo ya untuk mengendalikan erosi pantai, endapan pantai ya, kerusakan kawasan pesisir ya dan sebagainya. Pak, sama nggak dengan pemecah gelombang? Beda ya. Ya, kalau pemecah gelombang itu dia untuk memecahkan gelombang ya. Tapi kalau coastal sabo itu di daerah pantai itu bertugas untuk mengendalikan erosi ya. Oke, berdasarkan sasaran ada direct works, indirect works, ini direct pekerjaan langsung, indirect tidak langsung ya. Kemudian aliran debris merupakan campuran air dan sedimen berkonsentrasi tinggi bergerak cepat dari atas ke bawah, dari gunung ke sungai bawah. Biasanya namanya debris ya, ada lumpur, pasir, batu besar, kayu ya, dan sebagainya. Nah, ini gambar bagaimana gravel-gravel ya, membentuk suatu flow ya dengan adanya air ya, kemudian turun ke bawah ya, membawa material-material seperti itu. Ya. Lanjut, sabo berdasarkan kegunaan ada offstream sabo, ya, ada instream sabo, ya. Offstream adalah sistem sabo yang di alur sungai, di luar alur sungai, nama juga off ya.
Liputi bioengineering, rekayasa teknik, drainase lereng ya. Insim Sabo adalah sabo yang dibangun langsung pada alur sungai. Nah, ya ini contohnya nih, Insim Sabo. Ya, nah ini dia melintang ya kalau sabut ya. Dia melintang. Gunanya untuk apa? Cegah terjadinya penggerusan atau berkembangnya ya air ya yang membawa sedimen-sedimen dari hulu ke hilir ya dari hulu ke hilir. Dam konsen berfungsi untuk menstabilkan dasar sungai, mengurangi degradasi dan mencegah runtuhnya tebing. Fungsi tambahan sabodam selain mengenali sedimen, sabodam dapat ya, jadi sabo ini pengendali ya, pengendali sedimen ya. Dapat dimanfaatkan untuk jalan, bangunan irigasi, pengendali longsor, perkuatan lereng ya dan sebagainya. Oke. Ada mikro modular ya. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Kemudian debris tadi ya. Pembawa sampah, pembawa flow sedimen ya. Ya, kerikil ya, batuan kecil gitu ya. Nah, dengan adanya debris flow barrier ya, penghalang fleksibel untuk menahan material debris. Keunggulannya dapat cepat, membutuhkan tenaga sedikit dan mudah dipindahkan, fleksibel terhadap kondisi lapangan. Ya, nah ini contoh barrier nih, contoh barrier. Ya, oke, semacam bronjong gitu ya. Lanjut, ground seal. Nah, ambang atau drempel, bangunan dibangun melintang di sungai, sama-sama melintang ya. Agar dasar sungai tidak turun terlalu berlebihan. Yang terjadi karena berkurangnya pasok sedimen dari hulu ke hilir. Karena aktivitas penanaman yang berlebihan. Ya. Nah ini dia. Ya. Di dia ini ada selisih levelnya ya. Kayaknya lebih tinggi ya. Untuk yang ground seal ya. Yang melintang agar dasar sungai tidak turun berlebihan. Ya. 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 Bentuk dimensi ground seal ya. Nah, panjang bendung pendahan ya. Kemudian bendung utama ya dari ground seal. Ya, ini ada tergantung dari debitnya ya. Debitnya, tingginya ya. Ya. Jadi kita harus melihat tidak langsung membuat ya ground seal ya, tapi harus dilihat juga lebar sungai ya, curah hujan ya, tinggi jagaan ya dan sebagainya. Ya. Bendung pembantu Ensil adalah mercu kemiringan hilir. Bendung pembantu sama dengan bentuk bendung utama, cuma dia lebih kecil ya. Nah, kolam olak harus dibuat berdasarkan gaya-gaya yang diakibatkan oleh terjunan. Ya, oleh terjunan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ditanya kolam olak, apa tuh kolam olak? Ya, kolam olak adalah konstruksi peredam energi air yang dibangun di bagian hilir ataupun bendungan. Hulu hilir, berarti di ujung ya. Ujung bawah ya. Ya. Konstruksi peredam energi air ya, supaya tidak harus terlalu kuat. Ya. Oke, ini ada rumus-rumus standar ya. Bagaimana kita menentukan kemiringan tubuh bendung utama ya. Ya. Dia harus ada kemiringan, ketinggian ya. Ini harus diperhatikan ya, Anda bisa baca nih. Rumus-rumus ini hanya sebagai pengetahuan kita bagaimana mendapatkan proses ya untuk bangunan utama di mana kalau kita ingin membuat suatu sabu ya, atau kolam olak ya dan sebagainya. Oke. Nah, ini tinggal kita cek aja ya. Kita lihat saja bagaimana ini gambar potongan melintang ya, bangunan ground seal ya. Ya. Oke, menghitung pedalaman gerusan di hilir bendung ya. Ada rumus Socklich ya. Ada rumus Lacey, ada Veronis ya dan sebagainya. Lanjut. Kita masuk ke bangunan kantong lumpur ya, dibuat untuk mencegah masuknya sedimen ke irigasi. Nah, kenapa? Sebab kalau tidak dicegah masuknya maka saluran irigasi akan terjadi endapan.
Endapan makin lama makin tinggi, tentu saja ini akan mengurangi kualitas dari bendungan, dari saluran irigasi. Kenapa? Makin tinggi, makin ada sedimen ya, air yang tinggi sedikit aja ya, ini mengganggu pergerakan air, mengganggu debit air, mengganggu kecepatan arus air, sehingga air tersebut tidak sampai di tujuan atau target yang ditetapkan. Ya, bisa jadi di tengah-tengah begitu tidak ada lumpur ya, ada sedimen ya, yang menyebabkan air itu melimpas ya ke kiri dan ke kanan ya, sehingga debit air di suatu ujung ya, kilometer tertentu misalnya ya, atau meter tertentu ya, itu tidak berjalan dengan optimal. Kenapa? Karena kekurangan debit air. Kenapa? Karena terhalang oleh sedimentasi yang ada di tengah-tengah. Nah, itu tugasnya dari kantor lumpur inilah ya, yang dibuat ya, supaya untuk mencegah terjadinya perpindahan sedimen atau lumpur ya, atau material ya, dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ya, nah ini denah bendung irigasi, ada saluran primer. Nih saluran primer saluran apa nih? Ada yang tahu nggak? Saluran primer. Ya, saluran untuk masuk apa? Irigasi ya. Nah, ini kantong lumpur nih. Jadi ditahan di sini ya, sementara. Ini pengambilan air ya, pembilas, ini bendung ya. Ya, dibendung di sini ya, supaya nggak masuk ke bawah. Saya nggak tahu yang di sini apa di sini ya. Kayaknya di sini nih. Ya, di sini ya. Nah, dibendung di sini air tinggi ya, tinggi ya. Air tinggi, kemudian air turun di sini. Ya. Nah, di bendung ini kan makin lama air makin dalam ya, makin banyak, ya, volumenya makin membesar. Akhirnya masuk, ditarik ke pengambilan air ya. Dan di sini ada pembilasnya, masuk ke kantor lumpur supaya nggak banyak lumpur di sini, baru masuk ke saluran primer. Nah, ada lagi kantong pembilas sebelum masuk ke sungai berikutnya, ya. Nah, ini gambar yang merupakan pengejawantahan dari atau gambar denah bendung irigasi, ya. Perencanaan kantong lumpur meliputi panjang total, dimensi, kecepatan aliran, dan pintu air sal primer dan saluran pembilas, ya. Oke. Contoh pengambilan sedimen, nih juga Anda harus tahu bagaimana pengambilan sedimen ya. Ya. Karena akan diperiksa sampai sejauh mana itu ketebalan dari sedimentasinya. Ya, perhatikan ya, kalau tidak nanti ya makin lama makin tinggi airnya, air tidak bisa mengalir dengan optimal. Ya. Ini contoh gambar desain kantong lumpur ya. Kantong lumpur dikumpulkan di situ ya. Sebelum masuk ke saluran primer ya. Nah, ini kalau kita lihat dari potongan ya, lihat bahwa kondisinya adalah agak miring ya, agak menurun. Iya, kenapa ya? Karena di sini kan dia diarahkan ke saluran primer. Saluran primer kondisinya gimana? Sudah lebih jernih lagi airnya. Sudah tanpa adanya sedimentasi. Karena sudah apa? Karena sudah ada kantong lumpurnya. Pembilasan kali dapat dilakukan dengan peralatan mekanis ya, menyeluruh jangan dilakukan secara manual ya. Kotak, endapan diaduk, dilepas yang mudah terkuras dan hanyut. Oke, ini efisiensi endapan ya, kemudian tantangan pengelola kantor lumpur di lapangan ya. Pada saat kondisi ekstrim, kantor lumpur tidak didesain dengan baik untuk memproses penyaringan sedimen yang tidak efektif, di mana proses pengendapan dan proses pengurahan menjadi tidak sempurna. Tapi punya apa? Gunanya untuk mengurangi. Ya. Ini ada contoh kantong lumpur dari Pusat Penelitian Sumber Daya Air atau PUSAIR ya. Mana di sini outlet ke sungai, ya, penyaringan tahap pertama ya, penyaringan tahap kedua ya. Ini inlet yang berisi lumpur ya. Nah, jadi di sini konsepnya adalah ada 2 kali penyaringan, yaitu penyaringan untuk sedimen kasar
dan juga jaringan untuk sedimen yang halus ya setelah disaring di sedimen sebelumnya ya di penyaringan tahap pertama ya sedimen kasar ya. Terus gimana Pak kalau di kantongnya terus-menerus ya makin lama makin tebal ya sedimennya. Terus gimana Pak? Ya harus dikeruk ya sama kapal keruk sama ekskavator di ditongkang ya, ditongkang ya. Dari situ baru ada namanya perawatan sungai. Kalau tidak nanti sedimentasi makin tinggi ya, membawa material makin tinggi ya, saluran tidak optimal lagi ya, sehingga bisa menyebabkan limpasan air keluar dari sungai. Bisa menyebabkan apa? Banjir. Oke, ini cuma model laboratorium saja. Manfaatnya apa? Lumpur tipe puser memiliki 2 kali sistem penyaringan yang kasar dan halus. Memudahkan aktivitas personal. Sistem kompartemen, artinya kompartemen itu per modul-modul gitu ya. Ya, maksudnya memisahkan aliran itu secara sempurna maksudnya ada bagian-bagian tertentunya, ada beberapa kali bagian, itu kasar dan penyaringan halus ya. Nah, supaya apa? Sehingga proses pengendapan dan pengurasan dapat dilakukan dengan sempurna karena kecepatan alir lebih mudah diatur. Ya. Penerapan kantor lumpur pusair ya. Nah, ini ada contohnya di sini ya. Ya, ini contohnya ya. Dia ada beberapa endapan nih pintu air ya. Kemudian di sini ada beberapa eh, kantong lumpur ya, kantong lumpur 2 kali ditangkap ya, sehingga pada saat sisanya udah lebih jernih lagi dan itu bisa masuk ke dalam saluran irigasi. Ya, biasa menguras saluran merupakan satu kegiatan saluran irigasi di mana kegiatan ini adalah menguras endapan sedimen yang tertangkap pada saluran kantong lumpur. Pemeriksaan dilakukan cara menutup aliran yang menuju saluran primer, kemudian pintu saluran pembilas. Dengan demikian kecepatan aliran pada kantong lumpur akan meningkat dan membilas endapan sedimen untuk dibuang ke sungai. Ya, nah, jadi ada 2 cara tadi ya. Bisa dengan cara pembilasan seperti ini untuk menghilangkan sedimen, bisa juga dikeruk ya dengan ekskavator ya. Oke. Bila posisi kondisinya adalah memungkinkan. Baik, sini yang tanyakan, silakan. Untuk kantong lumpur, ground seal, sabodam. Ya, kurang lebih hampir sama nih ya. Ground seal sama sabodam ini hampir sama ya. Dia bentuknya adalah kayak semacam bendung yang dipasang melintang. Kalau bendungan tuh yang besar ya. Untuk macam-macam kegiatan irigasi dan juga kegiatan olahraga dan juga lainnya. Tapi kalau bendung tuh dia melintang sama-sama menampung air tapi dia jalurnya atau arahnya adalah melintang. Itu yang disebut dengan bendung. Ya. Oke, ada tanyakan? Udah di absen semua? Sudah ya?